Baik, sekali lagi selamat hari Minggu dan Shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah Minggu Advent keempat untuk kita masuk Natal dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Satu ayat saja kita akan baca secara bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Sudah ketemu? Sudah. Baik, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar di mana tentang nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Di sini dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ini Yesus sudah lahir pada waktu ini? Pada waktu itu, ketika Nabi Yesaya ini menulis firman ini. Apakah Yesus sudah lahir? Belum lahir. Ini adalah nubuatan di mana bahwa Yesus yang adalah Allah, Raja damai, penasihat yang ajaib akan lahir. Tetapi di sini dikatakan telah lahir. Telah lahir artinya bukan berarti dia sudah lahir, tetapi ini adalah nubuatan yang membuktikan bahwa pada waktu itu Allah itu sudah ada, tetapi dia belum lahir di dunia ini di dalam rupa manusia. Karena Allah ini adalah roh, sebab itu dia datang menebus manusia, dia harus memakai rupa manusia. Sehingga dia dia mengandung Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi di sini sudah dikatakan telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini membuktikan sebenarnya bahwa dia adalah Allah sendiri yang pencipta langit dan bumi. Dia sendiri yang datang di dunia ini menebus kita. Jadi Tuhan kita hanyalah satu. Tetapi karena dia adalah roh, dia tidak bisa datang di dalam roh. Contohnya dibilang ini, kalau dia datang dalam roh bisa tidak di dunia ini untuk bicara dengan saya, Mama Aben, Mama Jeli, Bapak Jeli, dengan adik-adik semua, bisa tidak dalam roh? Dalam roh saja bisa. Contohnya dipanggil begini, Chelsea. Apa yang dirasakan Chelsea? Dia dengar suara, tapi tidak lihat dari mana suara itu datang. Chelsea, Lia, tengah-tengah malam seperti itu. Orang-orang akan takut. Karena itu dia yang adalah Allah yang maha hadir, maha segala-galanya, dia datang di dalam rupa manusia supaya ketika dia berbicara manusia bisa melihatnya. Manusia bisa berbicara dengan dia. Manusia bisa berkomunikasi, bisa jalan bersama dengan dia
makan bersama dengan dia, yaitu ketika dia memakai rupa manusia. Tetapi dia tidak dilahirkan seperti nyutai. Ulang-ulang saya katakan ulang-ulang saya sampaikan bahwa Yesus itu bukanlah manusia yang 100% persis kita. Kalau kita kan hasil biologis dari laki-laki dan perempuan. Tetapi dia hanyalah memakai rupa manusia 100%. 100% rupa manusia. Tetap dia ada daging, dia ada darah, dan dia bisa lapar dan haus. Karena dia mengambil seluruh rupa manusia, 100% rupa manusia. Tetapi tanpa laki-laki tapi dia tanpa laki-laki. Dia hanya melalui perempuan. Tapi kalau manusia menyuta ini, kita ini adalah dari laki-laki dan perempuan. Nah, itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita seluruh gereja pada bulan Desember kita memperingatinya hari kelahiran Sang Juru Selamat. Kita memperingatinya, dan ketika dia lahir, di mana dia lahir kemarin? Di Bethlehem. Dari kota Nazaret, Yusuf dengan Maria mereka bepergian ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Karena ketika sudah punya anak harus terdaftar, harus terdaftar di Dispenduk. Punya anak yang pertama harus segera didaftar. Karena itulah mereka bepergian dari kota Nazaret sampai ke Bethlehem, menempuh jarak yang begitu lama sekali. Dan mereka masuk di kota Bethlehem, mereka tidak ada satu orang pun yang membukakan pintu rumah untuk Yusuf dengan Maria, untuk Maria melahirkan seorang anak. Satu pun rumah. Mereka Yusuf berlari-lari mengetuk pintu rumah, tapi satu pun. Ya tadi malam Bapak Jail bilang ada nonton film film kelahiran Satu pun lari-lari ketok pintu. Semua rumah yang ada di kota Bethlehem itu menutupnya semuanya itu. Bahkan Yusuf dikatakan seekor tikus bau. Tidak ada tempat bagimu untuk kamu nginap di tempat ini. Dan Alkitab berkata seorang singa mempunyai liang, namun seorang manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebab itu ketika Maria mau bersalin, pada waktu itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf dia berlari mengelilingi kota Bethlehem untuk dia mendapatkan satu tempat saja untuk dia harus membawa istrinya dan istrinya bersalin di sana. Namun tidak ada satupun yang memberikan dia tempat. Namun di detik-detik terakhir ketika Maria harus bersalin, seorang ibu keluar dari rumahnya dan dia berkata kepada Yusuf, jika engkau mau, di belakang hotel ini, di belakang penginapan ini, di belakang rumah ini ada kandang domba. Jika engkau mau, bawalah istrimu ke sana. Sekiranya engkau dan istrimu itu bisa melahirkan anak kalian di kandang domba. Nah, sebelum saya lanjutnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di kota Bethlehem ini anak dari seorang gembala dikucilkan. Mereka tidak suka anak dari seorang gembala. Mereka berkata anak dari seorang gembala itu mereka berbau tai domba, tai kambing. Mereka berbau sebab orang-orang di kota Bethlehem di sana tidak suka dengan mereka. Tidak senang sebab mereka berbau. Bau tai kambing, bau kandang, dan bau sekali pakaian mereka berbau karena mereka menggembalakan domba. Ketika mereka mau bermain bersama-sama dengan anak-anak, bersentuhan dengan orang-orang yang ada di kota Bethlehem pada waktu itu, mereka mengucilnya. Kamu pergi dari sini, kamu pergi, kamu bau. Jangan datang sini, sebab kamu ini bau. Jangan datang kemari. Lalu mereka sedih, mereka lari kepada ayah mereka. Kami tidak disenangi. Kami dikatakan anak yang bau, kami tidak berguna. Lalu seorang ayah, anak-anak kemarin yang ikut, masih ingat cerita ini?
Saya kutip sedikit untuk kita semua. Sebab itu ada seorang bapak, dia bercerita. Siapa yang pernah tahu tentang ceritanya Daud? Daud dia adalah seorang gembala. Tentunya Daud juga berbau tai kambing, tai domba, berbau kandang, bau sekali Daud. Tapi Daud disenangi oleh Tuhan. Nah, begitupun dengan kamu. Ini orang tua di Bethlehem ya, orang tua dari anak-anak gembala itu. Begitupun dengan kamu disenangi oleh Tuhan, seperti Raja Daud disenangi oleh Tuhan. Nah, suatu ketika saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka di tengah-tengah malam itu di pinggir kota Bethlehem, mereka tengah-tengah malam karena mereka sedang menggembalakan domba mereka, ya pada waktu itu adalah musim dingin. Memang banyak orang yang berkata Yesus tidak lahir bulan Desember karena waktu itu adalah musim yang dingin. Tetapi saya mau meneguhkan kepada kita semua bahwa Yesus memang lahir di musim dingin. Sebab itu pada tengah-tengah malam para gembala mereka sedang bakar sesuatu untuk mereka menghangatkan menghadap dirut dan epi lapat dorudung. Tengah-tengah malam mereka sedang menghangatkan badan mereka sambil mereka bercerita tentang Mesias yang akan datang itu. Sambil mereka bercerita, suatu ketika di puncaknya tengah malam, semua orang yang ada di kota Bethlehem pada waktu itu mereka sudah tertidur lelap, nyenyak semuanya itu. Tiba-tiba ada bintang yang bercahaya di depan mereka. Lalu seorang anak gembala itu melihat bintang itu, dan mereka berlari di depan bintang itu dan mereka berkata, wow, ada bintang, cahayanya berbeda dengan bintang-bintang sebelumnya. Apa arti dari bintang ini? Lalu seorang bapak menceritakan bahwa arti dari bintang itu adalah lahirnya seorang Mesias, lahirnya seorang juru selamat. Sebab itu para gembala pada waktu itu mereka mencoba untuk mengikuti cahaya bintang itu. Mereka coba mengikuti sambil anak-anak dari gembala itu mereka gendong, mereka punya domba, mereka lari, mereka mengikuti bintang itu karena bintang itu bercahaya sekali. Di tengah-tengah kegelapan yang begitu gelap di mana mereka sementara duduk di padang sambil menjaga ternak mereka, tapi di depan mereka bercahaya sekali. Lalu mereka mengikuti bintang itu. Ternyata ketika di titik terakhir mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang sudah lahir di kandang domba. Yesus lahir di sana dan mereka bersukacita sekali. Para gembala bersukacita sekali. Ada satu anak di tengah-tengah mereka bersukacita. Perhatikan ceritanya dan kita akan berkata, oh ini maksudnya. Saya yakin kita akan mendapat sesuatu. Ada satu orang anak, dia berlari di desa Bethlehem itu, kota Bethlehem itu, dia mengetuk kembali lagi. Awalnya tadi Yusuf, dia mengetuk pintu untuk istrinya. Ketika Yesus lahir, ada sukacita yang besar di tengah-tengah kehidupan para gembala pada waktu itu. Ada satu orang, dia berlari mengelilingi kota Bethlehem mengetuk pintu, sebab Mesias sudah datang. Mesias sudah lahir. Semua orang di kota Bethlehem itu membuka pintu mereka. Mereka keluar dan mereka mengikuti anak itu. Dan mereka melihat anak itu dan mereka bersukacita. Awalnya tadi mereka tidak mau bukakan pintu bagi Maria untuk Maria melahirkan anaknya, yaitu Yesus yang adalah sang juru selamat. Tetapi ketika Yesus lahir di pinggir kota Bethlehem, di kandang domba yang begitu berbau di sana, semua orang di kota Bethlehem mereka bergegas-gegas mengikuti seorang anak itu yang memberitahukan bahwa Mesias sudah lahir. Nah, ketika mereka berjumpa dengan Mesias itu, mereka sukacita sekali. Dan ada seorang ibu berkata, ini adalah kota, ini adalah desa yang paling berbahagia, sebab
Yesus yang adalah juru selamat lahir di kota kita. Di sana mereka bersuka cita sekali sebab Yesus lahir di kota mereka. Yesus lahir di desa mereka. Tiba-tiba seorang datang kepada mereka dan dia berkata, "Ada apa di sini?" Lalu seorang anak itu berkata, "Seorang putra, juru selamat Mesias, dia lahir." Lalu dia membelakangi, lalu dia pergi. Lalu dia berkata, seorang itu berkata, "Mengapa kamu pergi? Mengapa kamu mau pergi dari tempat ini? Mengapa kamu tidak bersuka cita?" Dia berkata, seorang itu berkata, "Saya orang jahat. Dia tentu tidak suka dengan saya." Lalu si orang itu berkata, tadi yang mengelilingi kota Bethlehem, dia berkata, "Dia lahir untuk kamu dan dia sangat mencintai kamu." Dan di situ dia melompat dan dia tertawa, "Apakah Yesus lahir untuk saya? Benar, Yesus lahir bagi kamu." Ketika mereka berkata demikian, 3 orang Majus datang menemui Yesus di tempat itu. 3 orang Majus itu, yang tadi yang pertama adalah seorang gembala, tiba-tiba 3 orang Majus dan bersama dengan pengikut-pengikutnya yang membawakan bekal, yang membawakan minuman tentunya ada. Tapi ada 3 orang Majus datang di tempat itu, lalu mereka sujud menyembah Mesias, menyembah Yesus. Lalu yang lain, yang satu menyerahkan hadiah emas, kemenyan dan mur. Mereka bersuka cita di sana. Para gembala menyerahkan apa kemarin? Apa yang diserahkan para gembala? Para gembala. Apa yang diserahkan? Hadiah untuk Yesus waktu itu. Saya cerita di Kuya waktu itu. Apa? Anak domba. Kalau orang Mesias itu, orang Mesias lagi. Orang apa? Orang Majus itu, yang 3 orang itu menyerahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi para gembala menyerahkan anak domba. Itu artinya itu adalah anak domba Allah. Nah, dari cerita ini, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi para gembala, anak-anak dari para gembala di kota Bethlehem tidak disenangi. Dan itu membuktikan bahwa ketika Yesus itu mau lahir di kota Bethlehem, mereka tidak mau. Dan Yesus harus lahir di kandang yang domba. Artinya sama. Para gembala dengan Yesus sama-sama mereka berbau tai binatang, tai hewan, tai domba, tai kambing, tai ternak, semuanya sama-sama. Para gembala, Raja Daud dan para gembala yang lain dan Yesus sama-sama mereka bau. Mereka lahir di kandang domba. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini yang tadinya kita menutup pintu seperti orang-orang di Bethlehem di sana menutup pintu untuk Maria, hari ini apakah kita masih menutup pintu untuk Yesus? Seperti itu. Ketika Yesus lahir, semua orang di Bethlehem itu mereka berlari dan mereka bersuka cita. Hari ini mau menceritakan kepada kita, ketika kita mendengar tentang juru selamat itu, marilah kita buka hati kita dan menerima terima Yesus. Seperti semua orang yang ada di kota Bethlehem. Tadi mereka tidak suka kepada Maria untuk dia melahirkan anak mereka di kota Bethlehem. Tetapi ketika Yesus sudah lahir dan mereka sudah melihat langsung Yesus, mereka bersuka cita. Ini pun juga ceritanya mau memberitahukan kepada kita agar kita pun juga di tempat ini kita harus bersuka cita karena Yesus. Hari ini mungkin banyak yang gereja, silakan masuk. Banyak gereja yang merayakan seperti diskotik. Kita merayakan Natal seperti diskotik, nikmat, illa. Lalu mereka siapkan pakaian yang gagah, yang cantik karena merayakan Natal. Merayakan Natal dengan yang begitu mewah mungkin bisa saja. Tapi yang paling terpenting sebenarnya kita merayakan puncaknya adalah Jumat Agung dan Paskah. Karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus membawa damai sejahtera bagi kita. Ya hanya dinanya saja. Kalau hanya sekedar dia lahir tapi dia tidak mati untuk kita, itu sia-sia semuanya.
Oleh karena itu sebenarnya yang paling terpenting untuk kita memeriahkan acara adalah Jumat Agung dan Paskah. Ya kalau bisa Natal dan Jumat Agung Natal dan Paskah sama-sama kita meriahkan. Tetapi sekarang banyak gereja tidak terlalu peduli hanya Jumat Agung. Paskah nena biasa saja Wan. Tapi kalau Natal begitu menghabiskan dana yang besar untuk Natal. Padahal yang paling terpenting sebenarnya adalah kematian dan kebangkitannya Yesus. Karena tanpa kematiannya sia-sialah semua pemberitaan firman-Nya. Sia-sia semua apa yang Yesus katakan. Tetapi ketika dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati, ini adalah sukacita terbesar bagi dunia. Memang ketika dia lahir, seluruh orang yang di kota Bethlehem mereka bersukacita sekali. Yang lebih bersukacita adalah ketika Yesus itu mati dan dia bangkit. Nah, dari cerita firman ini, dari nubuatan tadi itu tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu tergenapi di pinggir kota Bethlehem. Tergenapi. Memang Yesaya berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 11 ya. Lukas 2 ayat 11 ya. Coba Chelsea. Atau ayat berapa itu? Ya, Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di kota Daud. Daud aja yang adalah seorang gembala, yang adalah bau, tapi di sini dikatakan di kota Daud. Para gembala, orang-orang di Bethlehem tidak suka, tidak senang sebab mereka bau. Itu pun juga Yesus pun lahir juga dengan keadaan yang terhina seperti itu. Tetapi untuk itulah dia datang di dunia ini. Kandang domba yang kotor itu menggambarkan hati seluruh manusia. Hati seluruh manusia adalah kotor. Tetapi ketika Yesus sudah datang, yang kotor semua itu dibersihkan oleh Yesus, disucikan, dikuduskan. Itu yang saya sering ajarkan, bahwa kita semua ini adalah umat yang suci, umat yang kudus, umat yang sempurna. Jangan kita khawatir, jangan kita takut lagi. Apapun yang kita alami dalam hidup kita percaya kita adalah umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Asal kita jangan membuang Yesus. Jangan meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Sekalipun ada banyak masalah, tantangan, pencobaan yang kita alami, jangan meninggalkan Yesus. Hari ini ada begitu banyak yang merayakan Natal, tapi saya percaya ada banyak yang tanpa pengertian yang benar tentang Natal itu. Karena yang paling terpenting adalah kalau kita tidak mengalami yang namanya Tuhan, berarti putra Natal itu belum hidup dalam hati kita. Yang namanya putra Natal itu yang adalah Yesus, adalah Juru Selamat, Sang Penebus atas kehidupan kita. Kita sebenarnya harus mengalami yang namanya sukacita, berbahagia selalu. Dalam keadaan apapun, mau saat kita sakit maupun kita berbahagia, mau dalam kelimpahan maupun dalam kecukupan ataupun berkekurangan, kita tetap berbahagia. Rasul Paulus berkata, bukan aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi Rasul Paulus mengimaninya bahwa hati saya ini bukanlah hatinya saya lagi, tapi hati saya ini telah diganti dengan hatinya Kristus. Sehingga dia berkata juga, hidup Kristus, mati adalah sebuah keuntungannya. Terkadang kita berkata, ngarayana utung dah ketika kita mati. Keuntungan kita orang yang percaya ketika kita mati adalah kita bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Mazmur pun berkata, napawilingo nametina natau namaninya lekurtamu na mirieu kerito. Berharganya kematian orang yang percaya. Orang yang percaya itu yaitu yang mereka ada di dalam Kristus Yesus. Jadi inilah sedikit cerita Natal yang saya sampaikan. Nanti saya akan sampaikan semuanya itu, yaitu pada tanggal 25 kita ibadah bersama-sama di Ku ya, nanti kita ibadah bersama-sama. Saya harap semua yang di Leruru bisa hadir hadir semua di sana, dan kita akan belajar banyak firman Tuhan. Dan saya akan putar film. Saya berdoa itu mungkin yang lebih terbaik daripada yang dinonton tadi malam. Amin. Saya percaya itu lebih terbaik dan lebih mendekati dengan Lukas 2 ayat 11. Saya percaya, hanya saja tadi malam itu adalah bahasa Sumba, dan saya memang paling suka itu kalau bahasa Sumba.
Hanya nunggah daning hilumba. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi nanti saya yang akan terjemahkan semuanya itu. Saya akan jelaskan semuanya, baik dalam berbahasa Indonesianya kalau cepat, saya akan terjemahkan di dalam khotbah nanti. Saya percaya kita akan berbahagia nanti pada tanggal 25, karena hari ini pun juga kita sudah mendapatnya. Yang pertama tadi, Yusuf ketok-ketok pintu di kota Bethlehem, tidak ada satu orang pun yang buka. Sebelum Yesus lahir. Tapi ketika Yesus lahir, ada satu orang, dia bukan Yusuf. Dia lari mengetuk seluruh pintu di kota Bethlehem. Semua pintu rumah kota Bethlehem terbuka. Dan semua orang datang dan bersukacita melihat Yesus. Itulah artinya karena Yesus sama dengan para gembala. Makanya sekarang pendeta dikatakan gembala. Dan Tuhan paling senang dengan gembala. Kenapa? Yang paling pertama mendapat berita bahwa Yesus sudah lahir di sana adalah gembala. Orang Majus hanya melihat bintang. Mereka melihat bintang karena orang Majus adalah orang berpendidikan, orang terpelajar. Orang Majus itu orang pintar, hanya baca dan nyampe ke dunu. Anu buaning wae nama latih guys, hanya baca dan nyana bulang, baca na andun itu amang ya tonu ngana tangare na ulang na. Enggak ni menyo na ulang tapi mihi atau mihi maling, mihi merero pindapian. Tapi orang dulu mereka tidak belajar seperti Chelsea ya. Chelsea tulis baru baca ulang lagi. Orang dulu tidak, hanya bisa belajar tentang alam ini saja, mereka tahu keadaannya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Majus mereka hanya mengikuti bintang itu. Yang pertama, mereka masuk di mana? Orang Majus. Di mana? Di Yerusalem. Dan di situ ada ulang tahunnya Raja Herodes. Lalu mereka bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Raja yang baru lahir, raja yang besar adalah saya, kata Raja Herodes. Sebab itu mereka suruh orang Majus 3 orang itu pergi jumpai dia di Bethlehem. Raja Herodes berkata, kalau kamu temui dia di sana, pulanglah memberitahukan saya dan saya akan pergi menyembah dia. Tapi sebenarnya bukan pergi menyembah, tapi pergi membunuh. Tapi orang Majus, mereka setelah berjumpa dengan Yesus, mereka kembali tetapi tidak pergi memberitahukan Raja Herodes. Mereka mengikuti jalan lain. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada. Sampai di atas kayu salib pun juga Yesus tidak dibunuh. Tetapi Yesus dengan sendirinya dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya nyawaku. Kakinya pun juga naik dari kundu kaliran, tidak ada yang patahkan. Karena kalau yang dan lumetin atau enggak la herikang pada zaman itu harus patahkan ini. Dan hamdanya tay atau rupu manu yang ada lumetin kan atau rupu banda lupa patah ada kundu kaliran biar cepat mati. Tapi Yesus di atas kayu salib tidak ada yang mematahkan dia punya kaki. Tidak, tapi semua orang yang ada di atas kayu salib yang hendak lumetin kan patah mah naik kundu kaliran. Patah supaya cepat mati. Tapi Yesus sendiri di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya nyawaku. Halangkunya kahyompon. Sudah selesai. Karena dia adalah Allah sendiri yang datang di dunia ini di dalam rupa manusia. Dan dia menyelesaikan semuanya itu dengan baik sekali. Sehingga oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini tidak bisa lagi melakukan sesuatu untuk kita memperoleh keselamatan. Cukup kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, saat itulah kita memperoleh keselamatan. Bukan saat patameti Pak, dia. Tapi saat hari ini ketika kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus, saat itulah kita memperoleh keselamatan. Keselamatan artinya itu bersama dengan Yesus. Makanya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tahu namanya la kurtamu ni miriyo karitu ndapa hukum hanya pawan. Hukum dalam artian ini tidak mengalami yang namanya penderitaan lagi. Penderitaan artinya karena ta ita ada angude dindang kana namanya diperhai miriyo karitu ninjalahan belia. Bukan berarti tunuh oleh epi madam badai, tidak diajarkan begini Alkitab. Tetapi penderitaan yang kekal artinya itu
Kita ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi yang tidak percaya Tuhan, mereka ada di luar. Pa ita mandanya, tapi tidak bisa alapa patua mangtononu, sebab mereka tidak boleh masuk di dalam tempat yang kudus itu. Tapi nyuta namanya di lakurtam ni meriokre itu kita ada di dalam. Tapi yang tidak ada dalam Kristus Yesus pada luripa, mereka ninjalah hambeli uaka. Mereka ada di luar sana, maka itulah yang namanya penderitaan. Inang punya melatih, tapi untuk Plutoma dan jadi seperti kisahnya Lazarus dan orang yang kaya. Orang yang kaya itu berkata, suruhlah Lazarus untuk pergi di bumi. Masih ada saya punya saudara yang belum percaya. Artinya Lazarus dengan orang kaya tidak bisa berjumpa. Memang paita tunanungana, tetapi untuk pelutuama tunanungana tidak bisa. Karena kita pun juga ya kata meti, memang datang ngangun datununga, tapi kita masih bisa berbicara seperti ini. Kita masih bersama-sama seperti ini. Saya punya muka yang ganteng masih seperti ini juga. Amin. Masih seperti ini. Mama Aben pun masih seperti itu, Mama Aben. Mukanya Mama Aben dia karena berubah jadi malaikat dia. Mama Jelly, Bapak Jelly pun, Chelsea, semua yang ada di sini, kita punya muka masih seperti ini. Hanya saja itulah yang namanya penderitaan yang kekal adalah tambuhan pelutuama hadang dinda, tapi data bisa pelutuama sebab mereka ada di luar sana. Makanya sering dalam penginjilannya saya berkata demikian. Inna ama buku apu iri aya ya kawanggung gelepin tanah yana lundu palupang mapudingan, bukan hanya di dunia ini. Ya hanyalah dunia ini saja dan jadi. Karena naina hanya perengnya palaku lihambu andanya wangun. Sering saya membawa dalam penginjilan ini. Oleh karena itu, inna ama poku apu ya kuang galepin tanah lundu palupang mabudi bata pakarekodang. Tapi kalau nanti dia berkata, Domi, kamu kenal itu? Saya tidak kenal. Lebih baik menyangkal di sini daripada menyangkal di tempat yang kekal. Oleh karena itulah penting di dalam kita menghidupi Matius 28 itu. Pergi memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Baik yang kita punya saudara maupun mereka-mereka yang belum kita kenal maupun mereka yang bukan saudara kita. Saudara dalam artian ang deding tunai bukan berarti muhun dan yang tahu nama di luar sana, tidak. Artinya siapapun mereka yang belum percaya Yesus, mereka harus mendengar Injil itu. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, dalam artiannya Injil itu adalah Yesus sendiri yang sudah ada di dalam hati kita. Karena dia adalah roh dan dia sudah tinggal di dalam hati kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Ambulalu piti dundanya eti nama peninggalan namunya paimiri bawah. Masih dia datang. Ya kan masih namunya apa? Berarti hari ini dia belum memiliki Yesus di dalam hatinya. Karena dia berkata, namunya apa? Dia masih datang nanti. Ketika dia datang yang kedua kali, kita semua akan diangkat. Yang di dalam kuburan pun juga akan bangkit semuanya itu. Berarti hari ini belum ada Yesus di dalam hatinya. Yesus itu adalah roh. Dia yang adalah roh, hari ini dia ada di Sumba, hari ini pun juga dia ada di Australia. Hari ini pun dia ada di Korea, hari ini pun dia ada di Waingapu. Sekalipun hari ini Lawelai Rurung kan ada, tetapi hari ini pun juga Tuhan itu ada di Waingapu. Itu di dalam mana? Di dalam hati orang yang percaya. Laeti nana tahu nama di gereja apakah Yesus ada? Yesus ada, tetapi mereka belum sadar saja. Yesus sebenarnya badaninya kalau etin bulu ndak pernah tahu lepin tanah ini. Seluruh manusia yang ada di dunia ada Yesus dalam hati mereka. Hanya saja yang belum panggil dia Yesus, yang belum pergi beribadah, yang belum mau yang belum mau beribadah, yang belum mau baca Alkitab, mereka belum sadar bahwa sesungguhnya sudah ada Yesus dalam hati mereka. Itulah pentingnya, pergilah beritakanlah Injil ke segala bangsa. Untuk mereka sadar, oh Yesus ada dalam hati saya. Saya baru sadar kalau Yesus itu ada dalam hati saya. Ketika mereka sadar, mereka mau datang kepada Tuhan. Tapi ketika mereka pun sadar, lalu mereka tidak mau datang kepada Tuhan, itulah yang dikatakan di dalam
Ibrani 10 ayatnya yang ke-26. Siapa yang sudah baca atau saya sudah ketemu? Saya langsung baca untuk kita semua. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ketika mereka sudah dengar bahwa Yesus ada di dalam hati mereka, lalu mereka sudah, oh ternyata ada Yesus di dalam hati saya. Oh terima kasih Umbu. Tapi ketika mereka tidak mau datang kepada Sang Juru Selamat itu, tadi Alkitab berkata, sudah tidak ada pengampunan lagi bagi mereka. Sebab pengampunan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Pengampunan itu tidak ada saat kita minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada itu. Tidak pernah diajarkan oleh Alkitab ketika kita, Tuhan ampuni saya Tuhan, lalu Tuhan mengampuni kita. Tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Pengampunan dosa kita ini hanya ada di dalam Kristus Yesus, yaitu dengan darah. Tanpa darah, Ibrani 9 ayatnya yang ke-22. Saya baca lagi. Ibrani 9 ayatnya yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada bukan? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Sekalipun ada banyak orang berlutut, mereka minta ampun kepada Tuhan, tidak ada pengampunan bagi mereka. Sebab pengampunan itu ada karena darah. Nah, kalau begitu, ketika kita membuat kejahatan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan adalah, Tuhan terima kasih. Saya orang yang jahat. Saya adalah orang yang kotor. Saya adalah orang yang hina. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati buat segala kesalahan saya. Termasuk satu perbuatan saya ini. Baik mencuri, berbohong, berdusta, menipu, membunuh pun juga. Tapi saya tidak ajar membunuh, mencuri, berbohong. Saya tidak ajar itu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kejahatan, yang kita katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan terima kasih. Kalau kau tidak mati di atas salib menebus segala pelanggaran dan dosa saya, satu saja kesalahan ini ya Tuhan sudah cukup membawa saya ke dalam penderitaan yang kekal. Baca Roma 6 ayat 23, Mama Ben. Saya kangen suaranya Mama Ben. Saya mau dengar suaranya Mama Ben. Roma 6 ayat 23, Mama Ben. Roma 6, langsung lihat karena itu Alkitab ada dia punya huruf di belakang, biar cepat langsung lihat sini memang. Ada RM, ada FL, ada IS begitu, biar cepat. Kalau buka-buka begini, apalagi kalau di rumah tidak buka Alkitab. Percayalah Mama Aben buka Alkitab di rumah dia. Roma 6 ayat 23 Mama Ben. Perjanjian lama Mama Ben, dari setelah Kisah Para Rasul. Perjanjian baru maksudnya. Setelah Kisah Para Rasul. Oke, sini Mama Ben. Saya bukakan, bawa Alkitabnya. Salah satu bisa tolong Mama Ben? Ambu mungkin? Ambu bisa tolong? Roma 6 ayat 23 Ambu. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sebab upah dosa, orang yang berdosa itu adalah maut. Ini Alkitab dan juga nama gue.
ini bukan saya. Tapi Alkitab berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tapi tidak berhenti di situ. Di ayat selanjutnya di ayat B berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sekarang kita ada di dalam kasih karunia. Sehingga ketika kita berada di dalam kasih karunia, kita ini telah memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada pengampunan melalui ucapan kita. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan atau ketika penginjilan, yang kita katakan adalah 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kita mengakui, ya Tuhan, saya orang yang jahat. Adik-adik yang lain bisa agak diam biar saya bisa lanjut, ya. Yang paling terpenting dalam hidup kita akui ketika kita membuat kejahatan. Tuhan, saya akui saya salah Tuhan. Saya akui Tuhan, bukan ini yang kau mau Tuhan. Saya akui, Tuhan tolong saya Tuhan, bantu saya Tuhan, agar saya bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Kita melakukan pengakuan, mengakui di hadapannya Tuhan. Bukan minta ampun Alkitab ajarkan. Tapi banyak gereja sekarang berlutut, mereka menangis, mereka melompat-lompat. Wah, saya seperti ini. Ada juga yang sementara ibadah mereka berlompat-lompat. Melompat sementara ibadah. Lalu mereka mencocokologi dengan katanya, Raja Daud pun juga menari. Raja Daud memang dia menyanyi sambil menari-nari, tetapi dia bukan sementara ibadah. Dia sementara gembalakan domba, dia sementara berjalan, sementara dia di dalam rumahnya, dia menyanyi dan dia bisa melompat-lompat. Tapi itu bukan namanya ibadah. Ada orang yang sementara menyanyi lagu rohani, sementara mereka merokok, yang penting jangan dikatakan mereka sedang ibadah. Ada orang menyanyi lagu rohani sementara minum alkohol, tapi jangan mereka katakan sedang ibadah, sedang menyanyi lagu rohani. Itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan kita sementara melompat di dalam gereja, menangis, lalu berkata kita sementara ibadah dan seperti Raja Daud. Jangan seperti itu. Kemarin di anak sekolah minggu ngomongnya, siapa yang pernah nonton sedang melakukan pesugihan atau nama sedang ritual pesugihan ya, ambo ya, bukan ensiklopedia ya, NC, dia pernah nonton. Kalau orang melakukan pesugihan atau nama laku enggak ya jeli ya kakak, ya tembuang papinu enggak ada yang tahu laku pengarang contoh ini malaku lareti itu enggak ada yang tahu nih lumban. Kalau bahasa Indonesianya pesugihan laku apa dia namanya bukan, pokoknya buang papingu, buang pakakopulu, hela pinu palinding kan laku enggak semedi buana bersemedi di sana. Bersemedi karai paping wangu, pakopul wangu, ni menyenapa bisa terbang. Laku iya pergi di orang pintar sekalipun dia tidak sekolah. Minta kekayaan sekalipun dia tidak kaya, itu orang tempatnya Pak Karai dan Pak Buluang. Dia juga tidak kaya, dia makan nasi jagung juga, tapi kita pergi minta kekayaan kepada dia. Mereka melakukan pesugihan saja, mereka dengan tertib. Hanya begitu. Mereka tidak lompat-lompat. Karai papingwang orang yang melakukan pesugihan saja mereka begini, diam, tenang. Apalagi kita yang sedang beribadah kepada Tuhan. Kenapa penuh dengan menangis, dengan melompat, lalu kita berkata kita sedang menari buat Tuhan. Itu namanya tidak sopan, tidak menghargai Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah penebus bagi kita. Sehingga yang paling penting adalah
Cukup kalau kita menyanyi, kalau sempat bertepuk tangan begini boleh. Tapi jangan sampai sementara ini melompat ningun nama hingga ada yang menangis. Ini bukan sementara ibadah. Itu namanya pesta. Karena ada banyak, contohnya Natal ya. Mereka sementara main gitar, menyanyi lagu rohani, tapi sementara minum peci. Ada yang sementara merokok. Yang penting mereka jangan bilang mereka sedang ibadah. Oleh karena itulah di dalam persekutuan ini, di dalam gereja, tidak ada yang makan siripinang dan ningu amarepi, tidak boleh minum yang beralkohol. Sementara kita ibadah, tidak boleh rokok sementara kita ibadah, tidak boleh makan siripinang sementara kita ibadah. Sebab kita sedang menyembah Allah yang hidup, sang pemberi kehidupan bagi kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan, pentinglah untuk kita tenang, kita tertib dengan tertib di dalam Tuhan. Itu yang paling terpenting. Jangan kita menghina Tuhan, lalu mencocokologi, mengambil peristiwanya Daud. Daud ini menari sambil dia menyanyi, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari seperti Daud menari. Itu boleh kalau kita sementara pergi jalan kaki, sementara tanam kacang, tanam jagung, kita tanam ubi, kita menyanyi lagu rohani, melompat pun juga tidak masalah, karena kita bukan sedang ibadah, sedang menyanyi, bersukacita dengan Tuhan. Saya pun dengan sendiri ketika saya tutup pintu, saya baca Alkitab, saya menyembah Tuhan, saya bisa aja berdiri, bisa aja duduk, bisa aja berlutut. Tapi saya bukan sementara ibadah, sedang saya memuji Tuhan, sedang menyanyi, bersukacita. Saya kadang di luar pun juga ketika menyanyi, saya bisa main gitar sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Saya bukan sedang ibadah, sedang menyanyi, memuji Tuhan saja. Oke, bisa tangkap ya? Bisa kita tangkap. Jadi kalau ada orang yang berkata kita harus melompat seperti Raja Daud, itu penting, boleh saja. Tetapi jangan dikatakan sedang ibadah. Tapi kalau orang yang ibadah, dia harus duduk tenang, duduk diam. Kalau menyanyi pun juga menyanyi dengan tertib, dengan tenang. Jangan dengan kita lompat ke sana, lompat kemari, baru berjoget-joget. Ini yang namanya ini pesta, bukan sementara ibadah. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan Revival di tempat ini, saya berdoa biarlah kita semakin hari kita makin mengenal Tuhan yang sudah lahir di dalam hati kita. Jadi tema kita Natal tahun ini, tema yang diberikan oleh dari PGI adalah mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu adalah suara dari para gembala. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ternyata ketika mereka mau masuk di Bethlehem, bukan di dalam kota Bethlehem Yesus lahir, tapi dia ada di pinggir kota Bethlehem, yaitu di kandang domba yang terhina. Itu bayangan daripada hati kita semua manusia yang kotor dan jahat. Sekarang pun juga rumah sakit Umalulu ya, Puskesmas Malolo sudah siapkan tempat untuk ibu-ibu yang mau bersalin. Sebelum hari bersalin sudah disediakan tempat untuk nginap. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu bisa nginap di sana. Melahir pun juga di sofa yang mewah, tapi yang adalah raja pencipta langit dan bumi, dia lahir di kandang domba. Tapi ketika dia diusung untuk pergi disalibkan, dia berkata, ambu hidung kanyungga hinyawa untuk nanduma miwan, hinya na wiki miwan. Ambu hidung kanyungga, tapi hinya untuk na tolu tada wiki miwan. Kenapa dia berkata, jangan tangisi aku, tangisilah untuk dirimu sendiri Yohana, karena dia akan bangkit dari antara orang akan bangkit. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Paarangu lawikimu, apakah kamu mau bisa memperoleh keselamatan atau tidak wana miri? Sebab itu jangan tangisi aku, tangisilah akan dirimu sendiri. Ini firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita. Kita
Berdoa untuk firman Tuhan.